Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Saudari Roihatul Mahmudah dengan NIM 201520040. Yang kedua ada Reva Aulia dengan NIM 201520044. Yang ketiga ada Ahdiani Isnuhuda dengan NIM 201520046. Yang keempat ada Muhammad Khafid dengan NIM 201520054. Yang kelima ada Wulan Agusti Lestari dengan NIM 201520055. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Indana Zulfa dengan NIM 201520068. Tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi abnormal dengan dosen pengampu Bapak Ghaif Nur Rahman, MPSI Psikolog. Kami kelompok 2 akan membahas tentang fase perkembangan dan potensi gangguannya. Nah, yang pertama ada fase prenatal. Apa sih fase prenatal itu? Fase prenatal adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yaitu ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai waktu kelahiran. Periode ini berlangsung selama kurang lebih 10 bulan. Adapun gangguannya adalah yang pertama, kesehatan ibu. Penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan pada masa ini. Yang kedua ada gizi ibu. Ibu hamil harus mengkonsumsi gizi yang cukup, seperti makan sayuran, protein, dan lain sebagainya, supaya tidak terjadi adanya gangguan pada masa ini. Yang terakhir ada pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu hamil. Jadi, konsumsi makanan, pola makan yang sehat dapat mempengaruhi pada masa perkembangan fase prenatal. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu ada fase natal atau tahap oral. Fase ini terjadi pada bayi yang berusia umur 0 sampai 1 tahun. Kalian tahu gak sih fase natal itu apa? Jadi pada tahapan oral itu kepuasan atau kenikmatan anak itu bersumber pada mulutnya. Mulut sangat penting untuk makan, dan kesenangan bayi itu berasal dari rangsangan oral melalui kegiatan dia memuaskan seperti mencicipi makanan atau mengisap buah-buahan dan sayur-sayuran juga. Dan bayi itu sepenuhnya bergantung pada pengasuhnya, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk memberi makan. Dan bayi juga mengembangkan rasa kepercayaannya itu dan kenyamanannya melalui stimulus oralnya. Oleh karena itu, peran orang tua pada bayi usia 0 sampai 1 tahun itu sangat-sangat penting banget ya. Apalagi pada usia 6 bulan, udah menginjak 6 bulan kan bayi mulai makan nih. Jadi kita tuh sebagai orang tua harus mempersiapkan bagaimana menyiapkan makanan yang menarik untuk anak gitu kan, untuk mengenalkan tekstur-tekstur makanan kepada anak, karena kan anak bakalan merasa puas nih melalui makanan tersebut gitu. Terus pada usia 8 sampai 9 bulan ke atas itu pasti anak akan mengalami gerakan tutup mulut, yaitu anak mulai malas untuk makan dan dia bakalan menutup mulutnya karena entah dia akan tumbuh gigi atau malas untuk makan segala macam. Dan di situ adalah peran pengasuhnya untuk memodifikasi atau mengkreasikan bentuk makanannya supaya anak tersebut mau membuka mulut lagi dan makan lagi. Dan dari fase natal itu ada loh potensi gangguannya, dan menurut Freud juga menjelaskan ya, jika fase oral manusia itu tidak tercukupi maka akan timbul beberapa dampaknya, yaitu seperti anak itu ketika dewasa akan menjadi orang yang sering menghisap rokok atau perokok aktif. Terus anaknya bakalan banyak bicara atau cerewet, jadi dia tuh suka membicarakan hal-hal apa saja, kayak banyak omong gitu sama orang. Terus orangnya juga gampang dibodohi, dan dia tuh gampang menyerap berita-berita dari luar gitu ya kan, tanpa berpikir akibatnya apa yang akan dihadapi ke depannya gitu, kayak gampang kehasut gitu sama orang. Seperti itu teman-teman. Nah, apalagi kan kita perempuan sebagai calon ibu harus mempersiapkan lagi kayak gimana sih belajar lagi cara pola asuh anak yang baik. Terus gimana ya caranya supaya anak itu mau makan masakan kita buat
makanan yang menarik-menarik supaya ketika anak pada masa Natal itu nggak gagal dan kedepannya jadi lebih baik gitu loh pertumbuhannya. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya adalah fase anal. Fase anal ini terjadi pada saat anak memasuki usia 1-3 tahun. Pada fase ini, pusat kepuasan anak terletak pada anusnya, yaitu pada saat buang air besar. Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk mengajarkan anak tentang disiplin, termasuk toilet training, di mana anak sudah dapat bertanggung jawab atas kegiatan tertentu. Di fase ini, apabila orang tua memanfaatkan pujian dan penghargaan untuk menggunakan toilet pada saat yang tepat, hal itu bisa mendorong hal positif dan membantu anak-anak merasa mampu dan produktif. Freud percaya bahwa pengalaman positif selama tahap ini menjabat sebagai dasar orang untuk menjadi orang dewasa yang kompeten, produktif, dan kreatif. Nah, perkembangan pada fase ini berpusat pada kenikmatan daerah anus, di mana anak mulai belajar untuk mengendalikan buang air, termasuk untuk belajar menerima perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, serta pengalaman memperoleh reaksi dari orang tua yang berhubungan dengan buang air. Nah, selama fase anal, peran latihan buang air atau toilet training sangat penting untuk belajar disiplin dan moral. Anak mulai belajar mandiri, memiliki kekuatan pribadi, otonomi, mengakui dan menangani perasaan yang negatif. Akibat kegagalan dari fase ini adalah anak tidak peduli dengan lingkungan. Nah, teman-teman, gangguan pada fase anal adalah seseorang yang seringkali menuruti kepuasannya sendiri tanpa menghargai orang lain. Kemudian, seseorang yang tidak memikirkan akibat apa yang didapat saat tidak menghargai orang lain dan bermasalah saat memperhatikan orang lain dan lainnya. Menurut Sigmund Freud, keberhasilan pada tahap ini tergantung pada cara di mana orang tua melalui pendekatan pelatihan toilet. Namun, tidak semua orang tua memberikan dukungan dan dorongan bahwa anak-anak memerlukan kebutuhan yang tepat selama tahap ini. Beberapa orang tua bukan menghukum, mengejek, atau membuat malu seseorang untuk memberi efek jera. Namun menurut Freud, respon orang tua yang tidak sesuai dapat mengakibatkan hasil yang negatif. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan keseimbangan antara berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya yaitu fase falik. Fase ini terjadi pada saat anak berusia 3-5 tahun. Fase falik sendiri adalah fase di mana kepuasan anak berpusat pada autoerotik alat kelaminnya. Pada fase ini, anak mendapatkan kesenangan dan kepuasan dengan cara menstimulasi alat kelaminnya. Apa saja sih yang terjadi pada fase ini? Yang pertama, seorang anak akan suka mengamati dan menyentuh alat kelaminnya. Pada fase ini, anak mulai memperhatikan dan menyukai memegang alat kelaminnya sendiri. Hal tersebut terjadi karena zona sensitif seksual anak terletak pada alat kelaminnya. Fase ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Selama tidak berlebihan, orang tua tidak perlu khawatir karena perilakunya tersebut hanya didasari oleh rasa ingin tahu dan kecenderungan anak untuk mengeksplorasi tubuhnya saja, bukan didasarkan pada hasrat seksual. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alice Sterling Honig dari Syracuse University mencatat bahwa anak-anak prasekolah sering bingung dengan perbedaan anatomi seksual. Anak-anak membutuhkan nama untuk bagian tubuh seksual. Makanya penting sekali bagi orang tua untuk memperkenalkan nama alat kelamin yang benar, seperti vagina untuk anak perempuan dan penis untuk anak laki-laki. Bukannya mengganti dengan istilah-istilah yang aneh. Yang kedua, anak mencoba mengenali identitas kelaminnya. Di fase ini, anak sudah mulai berinteraksi dan bermain dengan teman-temannya. Disinilah dia mulai menyadari adanya hal yang berbeda, terutama terkait dengan jenis kelamin. Anak mengidentifikasi dirinya dengan ayah dan ibunya atau teman-temannya.
Fase ini merupakan fase yang menentukan peran jenis seseorang. Contohnya, seorang anak laki-laki akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya, dan seorang anak perempuan akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ibunya. Selain itu juga, anak akan melihat teman-temannya. Misalnya, oh ternyata anak perempuan itu yang rambutnya panjang, sedangkan anak laki-laki itu yang rambutnya pendek. Yang ketiga, terjadi peristiwa Oedipus kompleks dan Elektra kompleks. Oedipus kompleks yaitu ketika anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai kompetitor atau saingannya dalam merebut kasih sayang ibunya. Anak laki-laki ingin memiliki ibunya dan ingin menggantikan ayahnya. Begitupun sebaliknya pada anak perempuan yang disebut sebagai Elektra kompleks. Anak perempuan menganggap ibunya sebagai kompetitor atau saingan dalam merebut kasih sayang ayahnya. Maka anak perempuan ingin selalu dekat dengan ayahnya. Lalu apa aja sih gangguan atau permasalahan yang terjadi pada fase ini? Yang pertama, adanya kebingungan peran jenis. Laki-laki tampil seperti perempuan dan perempuan tampil seperti laki-laki. Kegagalan orang tua dalam memberikan pendidikan gender menjadikan anak pada usia ini masih merasa kebingungan dengan peran gender. Nanti ketika di usia dewasa bisa terjadi gangguan seksual dengan laki-laki yang tampil menyerupai perempuan atau perempuan yang tampil menyerupai laki-laki. Yang kedua, menyentuh alat kelaminnya menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus dilakukan. Rasa keingintahuan anak terhadap alat kelaminnya dengan memegang atau memainkan alat kelamin merupakan hal wajar yang terjadi pada fase perkembangan ini. Namun perlu juga diwaspadai jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Bila tidak, fase falik ini akan menjadi cikal bakal perilaku masturbasi di usia dewasa. Memegang alat kelamin secara terus-menerus juga akan menimbulkan dampak yang negatif, misalnya tertularnya kuman sehingga menimbulkan infeksi atau iritasi. Yang ketiga, mengembangkan kepribadian yang terlalu sombong, eksibisionistik, atau kelainan fantasi seks dan agresif secara seksual. Sigmund Freud juga berpendapat bahwa jika seseorang tidak terpenuhi kebutuhannya pada fase falik ini, maka anak akan mengembangkan kepribadian yang sombong, eksibisionistik, atau kelainan fantasi seks, dan perilaku agresif secara seksual. Yang keempat, Oedipus kompleks dan Elektra kompleks dapat bertahan dan terus mempengaruhi perilaku anak hingga dewasa. Rasa ketertarikan anak pada ibunya atau anak perempuan pada ayahnya jika terus berlanjut akan menjadikan mereka ingin selalu dekat dengan orang tua yang berbeda jenis tersebut, sehingga bisa mempengaruhi perilaku anak hingga usia dewasa. Fase laten, yaitu fase pada umur 5 tahun sampai 12 tahun atau 6 tahun sampai 12 tahun. Nah, fase ini merupakan yang terjadi pada anak, yaitu pada penekanan terhadap seks dan mengembangkan keterampilan seksual dan intelektual. Sigmund Freud berpendapat bahwa ini adalah saat energi seksual disalurkan ke aktivitas seksual lain seperti belajar, melakukan hobi, dan berhubungan sosial dengan yang lain. Dia merasa bahwa tahap ini merupakan tahap saat seseorang mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi yang sehat. Nah, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, nilai-nilai, dan hubungan dengan teman sebayanya atau orang dewasa di luar keluarga. Tahapan ini dimulai sekitar waktu anak-anak akan masuk ke sekolah dan di mana mereka menjadi lebih peduli dengan hubungan sesama teman sebaya, hobi, dan minat lainnya. Nah, jadi di mana pada fase ini menurut saya yaitu fase di mana banyak
kehobian, banyak keceriaan, banyak bermain, dan banyak kenang-kenangan. Dan ini adalah sebuah awal cerita nanti bakal dikutip di dewasa kita nanti. Dan ini bakal dikenang selama-selamanya, karena di tahap ini kita melakukan banyak hal seperti bermain dengan teman hingga lupa waktu, kemudian banyak teman ketika kita masuk sekolah dan kita menemukan teman sebaya yang baik dan banyak teman juga, dan lain sebagainya. Komunikasi juga kita sehat, ya kan? Jadi di fase ini, dimana fase ini yang banyak cerita menurut saya pribadi. Adapun kegagalan ataupun gagal untuk melewati tahap ini mengakibatkan yaitu ketidakdewasaan seumur hidup atau ketidakmampuan untuk memiliki dan mempertahankan kebahagiaan kesehatan dan memenuhi hubungan seksual dan non seksual sebagai orang dewasa. Jadi akibat dari fase ini kalau tidak dilakukan, dia tidak akan mendapatkan teman sebaya dan dia tidak dewasa seumur hidup dan tidak memiliki cerita nanti dewasa nanti ya. Mungkin itu dari fase laten. Terima kasih. Fase genital terjadi ketika anak berusia 12 tahun hingga mereka dewasa. Pada tahap ini, dorongan-dorongan seks yang terdapat pada tahap falik mulai kembali berkembang. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Fase genital merupakan tahap akhir dari tahapan perkembangan psikoseksual. Dimulai sejak masa pubertas, badan secara fisiologis tumbuh dengan matang. Jika tidak, berarti ada penyimpangan yang berarti pada tahap awal perkembangan. Konflik yang terjadi pada periode ini lebih jarang dibandingkan dengan tahap lain. Tahap genital ini mencari kepuasan melalui cinta dan pekerjaan. Tahap ini dimulai selama masa pubertas tetapi dapat berlangsung sepanjang sisa hidup seseorang. Menurut Sigmund Freud, tahap perkembangan psikoseksual ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak. Ini akan memberikan dampak yang beragam bagi perkembangan karakter anak nantinya. Jika anak mampu melewati tahapan perkembangan psikoseksualnya ini dengan baik, maka anak akan memilih kepribadian yang sehat. Gangguan pada fase genital adalah penyimpangan pematangan seksual, baik penyimpangan proses atau penyimpangan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perubahan seksual dan perubahan tubuh. Sangat mempengaruhi sikap, pola perilaku, dan konsep diri dari anak puber. Dari berbagai bentuk penyimpangan kematangan, matang lebih awal atau kematangan terlambat mempunyai akibat yang lebih buruk dibandingkan dengan anak yang cepat matang dan anak yang lambat matang. Dua keprihatinan yang merupakan ciri masa puber berhubungan dengan masalah kenormalan dan kepatutan seks. Bahaya fisik tampaknya lebih ringan dibandingkan dengan bahaya psikologis. Bahaya psikologis yang paling umum terjadi adalah kecenderungan untuk mengembangkan konsep diri yang kurang baik, berprestasi rendah, tidak mau menerima perubahan jasmani atau peran seks yang memperoleh dukungan sosial, dan penyimpangan pematangan seksual. Sekian video edukasi tentang fase-fase perkembangan dan gangguannya dari kelompok 2. Kami meminta maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Dan maaf jika video ini belum sempurna. Jika ada yang sempurna, mungkin saat kita masih bersama. Ayo ting-ting beli kepiting. Thank you for everything. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.